dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proses Pelaksanaan Audit dan Pelaporan Hasil Audit Mata Kuliah Auditing 2, dosen pengampunya Pak Sapta Setia Dharma, SE MAK. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Nunung Komalasari, Nurul Fadilah, Putri Ayu Cahyani, Reza Irawan, Rohati Dielena. Saya Reza Irawan akan menjelaskan pertama mengenai tahapan pelaksanaan audit. Nah, tahapan pelaksanaan audit terdiri dari tahap persiapan pelaksanaan audit, tahap pelaksanaan audit dokumen, tahap pelaksanaan audit kepatuhan atau lapangan, tahap penyusunan laporan hasil audit, dan yang terakhir ada tahap pemantauan tidak lanjut. Nah, selanjutnya tahap persiapan pelaksanaan audit. Bagian terpenting dari suatu proses audit yang baik adalah memiliki jadwal audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang. Biasanya jadwal tahunan. Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus membantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan improvement di area lainnya. Nah, tahapan persiapan ada beberapa ya, yaitu mempelajari kebijakan SPMI, mempelajari standar SPMI, terus mempelajari penanggung jawab dan pelaksanaan standar, mempelajari manual atau prosedur SNI, mempelajari RKS atau RKT, mempelajari laporan realisis RKS dan RKT sebagai hasil pelaksanaan internal. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan audit. Nah, audit dokumen adalah tahap penyusunan atau perumusan checklist atau daftar tilik yang digunakan sebagai panduan atau pedoman pelaksanaan audit kepatuhan atau lapangan. Nah, checklist atau daftar tilik sama dengan program kerja audit yang terdiri dari sasaran standar, hal atau aspek yang akan ditanyakan, dokumen terkait dengan sasaran standar, catatan lain yang dianggap perlu diklarifikasi pada saat audit kepatuhan. Nah, setiap auditor itu membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan atau visitasi atau kepatuhan. Nah, setiap auditor harus menyusun checklist yang didasarkan atas RKS atau RKT, realisasi RKS atau RKT, bukti kinerja atau dokumen terkait. Nah, di bawah ini ada tabel checklistnya nih. Nah, tabel checklistnya ini tuh bentuknya ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Yang pertama itu di bagian kiri pada tabel itu ada lembaga penjaminan mutu, lalu ada audit mutu internal, daftar pengecekan. Nah, di samping sebelah kanannya itu ada nomor dokumen, ya, nomor dokumennya berapa, di tanggal berapa. Nah, di bawah itu ada yang bentuk horizontal, tabel, itu ada standar dan pelaksana standar. Di bawahnya ada yang bentuk vertikal, itu ada sasaran standar, kegiatan yang direncanakan apa saja akan didata di situ, terus dokumen pula harus didata juga, sama hal atau aspek yang akan ditanyakan. Nah, yang terakhir itu ada catatan khususnya. Jangan lupa kita harus memberi tanggal kapan kita melakukannya ya. Seperti contohnya di sini ada Jakarta 24 Januari tahun 2017. Tergantung kita kapan melaksanakannya. Yang terakhir ada tabel horizontal lagi, yaitu ada nama auditornya sama ketua tim auditor yang melaksanakan atau melakukan tabel checklist ini tadi ya. Namanya siapa sama tanda tangannya jangan dilupakan. Oke. Itulah sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fadilah. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Kak Reza. Untuk selanjutnya yaitu ke tahap pelaksanaan audit kepatuhan atau lapangan. Tahap ini dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi atau memvalidasi auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang telah dibuat pada saat audit dokumen atau desk evaluasi atau audit sistem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan audit kepatuhan, auditor harus melaksanakan audit sesuai rencana yang telah disepakati sesuai dengan program audit. Setiap auditor harus menggunakan daftar pertanyaan atau checklist untuk menemukan fakta. Setiap auditor harus menyampaikan pertanyaan secara sistematik dan jelas untuk menemukan fakta.
Setiap auditor harus selalu mencocokkan temuan audit dengan bukti-bukti di lokasi. Setiap auditor harus selalu menjaga hubungan baik dengan teraudit. Hal-hal yang perlu dicek pada saat melaksanakan audit kepatuhan atau lapangan, yaitu memastikan tanggung jawab teraudit selaku pelaksanaan standar, memastikan pengetahuan dan pemahaman teraudit tentang kelengkapan dokumen SPMI termasuk RKS atau RKP yang menjadi tanggung jawab teraudit, memastikan efisiensi dan efektivitas operasi yang dijalankan teraudit, memastikan kemampuan audit melakukan tindakan koreksi. Cara melakukan audit yaitu mintalah pelaksana menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja dan lakukan pengecekan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. Amati pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan bandingkan dengan buku manual atau prosedur SPMI dan instruksi kerja. Pilihlah salah satu kegiatan, kemudian ikutilah semua tahap untuk melihat apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja. Pilihlah salah satu dokumen, pelajari proses dan hasil yang diharapkan, kemudian bandingkan dengan pekerjaan sesungguhnya. Setelah menyelesaikan audit kepatuhan, dilakukan rapat penutupan kegiatan audit, yaitu ketua bersama anggota tim auditor mengadakan rapat penutupan audit bersama teraudit membahas temuan audit untuk disepakati. Ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani daftar temuan audit. Ketua tim auditor menutup acara audit, tim auditor membuat laporan audit, ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada klien. Berikut ini adalah tabel dari hasil audit kepatuhan. Di bagian kiri yaitu ada lembaga penjaminan mutu, lalu ada audit mutu internal dengan judul hasil audit kepatuhan, dan di sebelah kanan yaitu ada nomor dokumen. Lalu di kolom bawahnya yaitu ada standar dan juga pelaksana standarnya itu siapa. Lalu di tabel selanjutnya yaitu ada sasaran standarnya, lalu ada deskripsi hasil audit dengan sasaran, proses, dan juga dokumen. Lalu selanjutnya yaitu ada kategori hasil audit, yaitu dengan sasaran, proses, dan juga dokumen. Lalu di bawahnya itu terdapat tanggal saat pelaksanaan auditnya tersebut. Lalu di bawahnya lagi adalah pihak-pihak yang terlibat. Ada auditor, ketua tim auditor dengan nama yang jelas dan juga tanda tangan. Lalu slide selanjutnya yaitu ada laporan rencana tindak lanjut dengan tabel pertama yaitu ada lembaga penjaminan mutu, audit mutu internal, dan juga dengan judulnya rencana tindak lanjut. Dan yang sebelah kanan yaitu adalah nomor dokumennya. Lalu kolom selanjutnya yaitu ada standar dan juga pelaksana standar. Untuk kolom selanjutnya yaitu ada sasaran standar, deskripsi ketidaksesuaian, penyebab, dan rencana tindak lanjut dengan waktu penyelesaiannya. Lalu di bawahnya lagi terdapat tanggal pembuatan laporan tersebut. Lalu pihak-pihak yang terlibat yaitu ada auditor, dan juga ketua tim auditor dengan nama yang jelas dan juga tanda tangannya. Lalu tabel selanjutnya yaitu ada laporan rencana peningkatan mutu. Untuk di kolom yang selanjutnya yaitu ada lembaga penjaminan mutu dengan audit mutu internal dan juga rencana peningkatan mutu sebagai judul. Dan yang sebelah kanan itu dilengkapi dengan nomor dokumen. Lalu di kolom selanjutnya itu ada standar dan juga pelaksana standar. Dan kolom selanjutnya ada sasaran standar, deskripsi kekuatan, rencana peningkatan mutu. Di bawahnya itu tanggal pembuatan auditnya. Lalu di bawahnya lagi ada pihak-pihak terlibat yaitu auditor, dan juga ketua tim auditor dengan nama dan juga tanda tangan yang jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Putri. Silakan Putri. Baik, terima kasih Nurul atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tahap penyusunan laporan hasil audit. Laporan audit merupakan tanggung jawab dari ketua tim auditor. Laporan audit harus lengkap dan teliti. Laporan audit hendaknya diselesaikan sesuai waktu yang disepakati dan apabila tidak memungkinkan, hendaknya dikomunikasikan dengan tim audit untuk menyepakati kembali tanggal penerbitan laporan audit. Sebelum membuat laporan audit, dilakukan pertemuan tim auditor tanpa teraudit, yaitu dipimpin oleh ketua tim auditor, melengkapi formulir ketidaksesuaian, meninjau semua ketidaksesuaian, tinjauan secara kolektif terhadap ketidaksesuaian untuk mengidentifikasi temuan major. Selanjutnya mempersiapkan kesimpulan audit, dan yang terakhir mempersiapkan agenda atau closing meeting.
Laporan audit yaitu harus berdasarkan fakta, harus ringkas dan jelas, tidak memasukkan opini, dan tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian. Isi dari laporan audit mutu internal yaitu latar belakang, maksud, tujuan, dan ruang lingkup audit, rincian program audit, auditor, tanggal, dan area audit, identifikasi dokumen referensi atau kebijakan SPMI, manual, SPMI, standar SPMI, RKS, atau RKT. Ringkasan temuan, pengamatan ketidaksesuaian dan bukti pendukung, dan yang terakhir yaitu rekomendasi rencana tindak lanjut perbaikan. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemantauan tindak lanjut. Seperti banyak standar manajemen mutu, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan itu merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya. Dengan menggunakan proses internal audit untuk fokus pada membantu untuk meningkatkan proses dan bukan hanya untuk menjaga kepatuhan, perusahaan dapat melihat nilai lebih dari audit. Perbaikan proses adalah salah satu elemen kunci dari sebuah sistem manajemen mutu ISO 9001 dan harus menjadi salah satu motivator utama dari perusahaan yang ingin menerapkan dan memelihara SMM yang baik. Proses perbaikan tidak hanya membantu dengan efisiensi, tetapi juga dapat menghemat waktu. Selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan, audit. Pengertian audit laporan keuangan, yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan dapat kita lihat dari dua sudut pandang ahli. Menurut Mulyadi dalam bukunya halaman 30-31 tahun 2000, audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua yaitu menurut Guy, pada bukunya halaman 9 tahun 2002, audit laporan keuangan menitik beratkan pada apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang spesifik. Auditor menyatakan suatu pendapat apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa audit laporan keuangan merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti secara objektif oleh auditor tentang informasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup audit laporan keuangan. Salah satu tujuan dari audit laporan keuangan yaitu untuk memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independen mengenai kesesuaian laporan keuangan objek pemeriksaan dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah ditetapkan secara konsisten dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan keuangan harus berdasar prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku. Pemeriksaan keuangan juga mencakup pemeriksaan mengenai ketaatan objek pemeriksaan kepada peraturan perundang-undangan yang mendasari transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Sedangkan ruang lingkupnya, suatu batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan atau audit. Ruang lingkup pemeriksaan ini bertujuan menetapkan luasnya pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor dan menyerahkan hasil pemeriksaan yang dikehendaki. Dalam audit laporan keuangan, ruang lingkup yang harus dipatuhi adalah hanya terbatas pada laporan keuangan dari badan usaha yang diaudit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nunung Komalasari. Baik, terima kasih Putri. Saya lanjutkan prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan.
Dalam menyusun prosedur, hal-hal yang harus kita ketahui adalah semua informasi yang kita dapatkan harus aktual, yang artinya informasi laporan keuangan yang diberikan harus aktual atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan yaitu suatu rangkaian kegiatan guna pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti secara objektif oleh auditor tentang informasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Mulyadi, halaman 121-122 tahun 2002, prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan yang terakhir, pelaporan audit. Yang A. Penerimaan perikatan audit. Dalam perikatan audit, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesesamaan, serta membuat surat perikatan audit. Yang B. Perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien dan memahami pengendalian internal klien. Yang C. Pelaksanaan pengujian audit. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian internal klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengendalian internal klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit selesai dilaksanakan, auditor melaksanakan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja. Yang D. Pelaporan audit. Dalam tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat 2 tahap penting. Yang pertama, menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Yang kedua, menerbitkan laporan audit. Dari hasil tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor menarik kesimpulan secara menyeluruh dan memberikan atas kewajaran laporan keuangan auditor. Proses ini sangat subjektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor. Dari beberapa tahapan pelaksanaan audit laporan keuangan yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan perikatan audit, itu yang isinya mengidentifikasi risiko penugasan terhadap calon klien, selanjutnya menerima atau menolak. Yang kedua, perencanaan audit yang berisi memahami bisnis dan industri klien, dilanjutkan memahami pengendalian inter klien, dan yang terakhir membuat program audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit, yang ketiga, pelaksanaan program audit dan penyusunan kertas kerja. Juga evaluasi dan menilai hasil program audit dan penyusunan kertas kerja. Yang keempat, pelaporan audit yang isinya memberikan kesimpulan dan memberikan pendapat dan menerbitkan laporan audit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Yulena. Silakan. Baik, terima kasih Nunung. Selanjutnya, BPKP berpedoman pada tata cara pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Tahap persiapan audit dan pemeriksaan.
Persiapan audit. Persiapan audit dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemeriksaan untuk pertama kali atau inisial audit. Pemeriksaan pertama kali atau sering disebut sebagai inisial audit menuntut auditor untuk dapat memperoleh informasi dari kegiatan objek pemeriksaan. Di dalam tahap ini termasuk kegiatan untuk memahami operasi objek pemeriksaan proses akuntansi, melaksanakan prosedur pelaksanaan analisis pendahuluan, menetapkan rencana materialitas, dan memahami pengendalian intern objek pemeriksaan. Sebagian besar aktivitas ini berupa mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai risiko atas rekening-rekening dan tingkat kesalahan potensialnya, dan untuk menyusun rencana pemeriksaan. Setelah mengumpulkan informasi mengenai seluk-beluk kegiatan objek pemeriksaan, auditor melakukan review dan menilai sistem pengendalian intern. Menurut Mulyadi, pada bukunya halaman 136 tahun 2002, auditor intern merupakan sumber informasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian intern yang ditetapkan dalam organisasi entitas dalam menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Review terhadap laporan auditor intern merupakan cara yang efektif untuk memahami pengendalian intern yang diberlakukan dalam organisasi entitas. Berdasarkan review dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern tersebut, auditor harus menyusun rencana pemeriksaan yang di dalamnya termasuk program kerja audit yang memadai. Yang kedua yaitu pemeriksaan ulangan atau repeat audit. Pemeriksaan ulangan dilakukan apabila auditor melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang pernah diauditnya. Pada pemeriksaan awal, auditor dapat mempelajari kertas kerja audit atau KKA permanen dan kertas kerja audit atau KKA tidak permanen tahun pemeriksaan terakhir. Auditor melakukan review dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan program pemeriksaan objek yang diperiksa yang telah dipersiapkan oleh auditor sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, auditor dapat menyusun rencana pemeriksaan yang di dalamnya termasuk program audit baru. Program audit adalah rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang kegiatan atau program yang diperiksa. Pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan program audit yang telah dibuat. Hasil dari pelaksanaan prosedur audit tersebut dituangkan dalam bentuk kertas kerja audit atau KKA. KKA ini merupakan dasar dari penyusunan laporan hasil audit. Kertas kerja audit adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa atau auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Manfaat menyusun dari penyusunan kertas kerja audit: yang pertama merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana pemeriksaan. Ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Syarat-syarat kertas kerja audit: yang pertama yaitu harus lengkap. Kedua, bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung atau kalimat maupun kesalahan penyajian informasi. Ketiga, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. Keempat, sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi. Kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, dalam setiap kertas kerja pemeriksaan mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan komentar atau catatan reviewer. Penyelesaian laporan hasil audit. Setiap pelaksanaan audit laporan keuangan menghasilkan suatu laporan tertulis dari auditor yang ditujukan kepada manajemen objek audit. Dalam hal pemeriksaan keuangan, pada umumnya laporan hasil audit memuat pernyataan pendapat pemeriksa atas laporan keuangan objek audit dengan tindakan menutup kemungkinan adanya pelaporan tanpa pernyataan pendapat seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan dukungan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya. Menurut Mulyadi, pada bukunya halaman 20 tahun 2002, ada 5 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Yang pertama yaitu laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian tanpa bahasa penjelas. Yang ketiga, laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, laporan yang berisi pendapat tidak wajar. Dan 5, laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Pengendalian mutu. Informasi merupakan bahan yang penting bagi pimpinan suatu organisasi dalam
setiap tingkatan untuk mengikuti perkembangan kegiatan bawahan dan untuk tindakan koreksi atau pengendalian yang diperlukan. Tindakan koreksi atau pengendalian bisa menyangkut perencanaan untuk periode berikutnya atau untuk pelaksanaan dalam periode yang bersangkutan. Dalam kegiatan pemeriksaan audit, perlu diciptakan dan ditetapkan formulir-formulir terkendali untuk menghasilkan informasi pengendalian. Agar informasi pengendalian ini dapat digunakan, maka formulir kendali mutu harus diisi atau dibuat dan disampaikan dengan benar dan tepat waktu kepada para pejabat yang berhak menerima dan bertanggung jawab atas kelancaran dan pencapaian tujuan pemeriksaan. Kendali mutu ini dapat dijadikan sebagai dasar auditor bahwa audit laporan keuangan yang telah dilakukannya telah sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku dalam setiap kontrak kerja. Macam-macam formulir kendali mutu yang telah ditetapkan BPKP adalah sebagai berikut. Formulir KM1 yaitu rencana pemeriksaan, formulir KM2 yaitu rencana pemeriksaan, formulir KM3 yaitu anggaran waktu audit, formulir KM4 yaitu kartu penugasan, formulir KM5 yaitu laporan mingguan, formulir KM6 yaitu daftar analisis tugas-tugas mingguan, formulir KM7 yaitu daftar rincian pemakaian hari kerja, formulir KM8 yaitu laporan supervisi pelaksanaan audit, formulir KM9 yaitu program pemeriksaan, formulir KM10 daftar pengujian akhir, formulir KM11 yaitu pengendalian RNP dan RPL, formulir KM12 yaitu laporan rencana dan realisasi mingguan. Baik, itulah penyampaian dari materi yang akan kita buat bersama-sama. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan untuk semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir atas apa yang kami sampaikan tadi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.